Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rahma, sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu Andri Nugroho, Cynthia Angelina Lavau, dan juga Yopi Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program aplikasi yang telah kami buat. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah latar belakang, untuk yang kedua ada perumusan masalah, untuk yang ketiga ada tujuan, untuk yang keempat ada manfaat, yang kelima ada ruang lingkup, untuk yang keenam ada analisis data, yang ketujuh ada perancangan aplikasi, dan untuk yang terakhir ada demo aplikasi. Untuk pembahasan yang pertama ada latar belakang. Pada perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil, kini telah berbondong-bondong untuk menggunakan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung proses operasional perusahaannya. Keberadaan komputer mendukung kegiatan operasional perusahaan telah meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. Salah satu penerapan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan program komputer dalam pengatur parkiran di minimarket, mall, plaza, gedung, dan hotel. Hampir seluruh mall, plaza, gedung, dan hotel menggunakan penerapan program komputer untuk mengatur proses perparkiran. Oleh karena itu, kami mencoba membuat aplikasi untuk mempermudah perusahaan di bidang jasa tempat parkir agar mempermudah proses pencatatan identitas kendaraan dan waktu yang digunakan untuk parkir, sehingga tidak perlu mencatat dan menghitung secara manual, akan lebih efektif dan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya ada perumusan masalah. Ada beberapa permasalahan yang terjadi, di antaranya yaitu 1. Bagaimana agar tidak sembarangan orang dapat mengatur proses parkiran. Untuk yang kedua ada bagaimana membuat operator parkir lebih cepat dalam menginputkan kendaraan dan keamanan kendaraan terjamin. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana membuat sistem aplikasi pelayanan parkir manual ke komputerisasi agar dapat membantu mengetahui yaitu jumlah kendaraan yang masuk, jumlah kendaraan yang keluar, pencarian kendaraan, pembayaran uang berdasarkan waktu yang telah ditentukan, dan juga sisa kendaraan yang ada di area parkiran. Pembahasan selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan yang pertama, kami akan membuat program agar hanya penjaga parkir yang bisa mengatur aplikasinya. Untuk yang kedua, kami akan membuat program agar proses pencatatan kendaraan bisa otomatis sesuai inputan admin. Yang ketiga, di dalam program ini kita mencoba membuat sistem yang pertama menghitung kendaraan masuk, yang kedua menghitung kendaraan keluar, untuk yang ketiga membuat sistem pencarian kendaraan, untuk yang keempat menghitung secara otomatis biaya parkir sesuai jenis kendaraannya, untuk yang kelima menampilkan sisa kendaraan yang ada di area parkiran agar dapat diisi kembali. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Cynthia Angelina Lavau. Ada beberapa manfaat dalam program aplikasi parkir ini, diantaranya yaitu agar operator parkir dapat lebih cepat dalam mengelola kendaraan yang sedang diparkir, untuk menghindari kecurangan penjaga parkir saat pembayaran, agar halaman parkir terorganisir, serta diharapkan dapat membantu pimpinan tempat parkir dalam mengelola hasil parkir, dan dapat memberi kemudahan serta rasa aman kepada pemilik kendaraan. Bagian ruang lingkup. Pada program yang akan kami buat, masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan, yaitu diantaranya program masih berbasis CLI, belum GUI, nama admin atau penjaga parkir masih harus dimasukkan secara manual ke dalam program karena tidak menggunakan database untuk mengelola admin. Program tidak membahas masalah kehilangan karcis parkir atau ketidakdisiplinan dari sisi pemilik kendaraan. Program yang dibuat dibatasi dengan update, view, add, delete, dan hanya menyimpan data kendaraan sementara karena masih menggunakan array. Selanjutnya, sistem yang dibuat hanya untuk mengelola parkir yang meliputi pemilihan golongan kendaraan seperti truk, mobil, dan motor. Untuk menghitung biaya parkir, dihitung berdasarkan jam masuk dan jam keluar kendaraan. Dan untuk mencari data kendaraan, dilakukan penginputan warna dan nomor polisi kendaraan. Dan yang terakhir, tidak ada riwayat transaksi harian.
Selanjutnya, bagian analisis data. Sebelumnya, kami sudah mencoba untuk mewawancarai penjaga parkirnya. Namun dikarenakan penjaganya memiliki kesibukan atau alasan lain, kami memutuskan untuk tidak mewawancarainya. Berdasarkan hasil observasi kami, ada beberapa data yang kami peroleh, di antaranya yaitu mengenai biaya tarif parkir. Untuk motor, dikenai biaya Rp2.000 per jam, untuk mobil dikenai Rp3.000 per jam, dan untuk pick up dikenai Rp4.000 per jam. Selain biaya parkir, kami juga memperoleh format dari struk parkirannya, seperti pada gambar. Selanjutnya ada rancangan aplikasi. Untuk rancangan aplikasi yang pertama ada analisis kasus, yaitu untuk menentukan program yang akan dibuat. Untuk yang kedua ada PSDOCODE dan flowchart, yaitu susunan langkah dan algoritma program aplikasi. Untuk yang ketiga ada mockup, yaitu konsep desain aplikasi. Untuk pembahasan PSDOCODE dan flowchart akan disampaikan oleh Andri Nugroho. Berikut PSDOCODE rancangan aplikasi yang akan kami buat. Diawali dari mulai, lalu mendeklarasikan lapangan atau tempat parkir. Lalu mendeklarasikan data kendaraan, plat nomor kendaraan, jenis kendaraan, warna, dan jam masuk. Lalu mendeklarasikan data admin yang berisikan username dan password. Lalu menginputkan username dan password admin. Jika salah maka akan menginputkan kembali username dan password. Jika benar maka akan menampilkan tabel lapangan tempat parkir, lalu menampilkan menu perintah, lalu menginputkan perintah. Perintah 1 untuk memarkirkan kendaraan. Perintah 2 untuk mengeluarkan kendaraan. Perintah 3 untuk mencari kendaraan melalui warnanya. Perintah 4 untuk mencari kendaraan melalui plat nomornya. Perintah 5 untuk mencari kendaraan berdasarkan jenis kendaraannya. Dan perintah 6 untuk keluar dari program. Jika iya maka akan menampilkan terima kasih sudah memakai program ini. Lalu selesai. Jika tidak maka akan menampilkan kode salah. Lalu akan kembali menampilkan tabel tempat parkir dan menu perintah. Perintah 1 untuk memarkirkan kendaraan. Diawali dari mengecek tempat parkir terlebih dahulu. Jika parkiran penuh maka akan menampilkan parkiran sudah penuh. Lalu kembali menampilkan tabel tempat parkir. Jika tidak penuh maka akan menginputkan plat nomor. Lalu menginputkan jenis kendaraan. Jika memilih nomor 1 maka jenis kendaraan adalah motor. Jika memilih nomor 2 maka jenis kendaraan adalah mobil. Dan jika memilih nomor 3 maka jenis kendaraan adalah pick up. Selain itu akan menampilkan kode kendaraan salah. Lalu akan kembali menginputkan jenis kendaraan. Selanjutnya menginputkan warna kendaraan. Lalu akan menyimpan data jam masuk kendaraan. Lalu menyimpan nomor tempat parkir yang akan dipakai. Lalu mencetak struk yang berisikan nomor parkir dan data kendaraan yang diinputkan. Lalu data yang didapat tadi akan ditampilkan di tabel lapangan parkir. Lalu akan kembali lagi menampilkan tabel tempat parkir. Perintah 2 untuk mengeluarkan kendaraan. Diawali dari menginput nomor parkiran, lalu mengecek pada tabel tempat parkir apakah ada kendaraan atau tidak. Jika tidak maka akan menampilkan nomor parkiran salah. Lalu akan kembali menampilkan tabel tempat parkir. Jika ada maka akan mengecek jenis kendaraan dan biaya parkir per jam. Jenis kendaraan motor dengan harga parkir Rp2.000 per jam. Jenis kendaraan mobil dengan harga parkir Rp3.000 per jam. Jenis kendaraan pick up dengan harga parkir Rp4.000 per jam.
lalu akan menyimpan jam keluar, lalu menghitung durasi parkiran. Jam keluar dikurangi jam masuk, dan biaya parkir sama dengan durasi kali harga parkir. Lalu akan menampilkan data jam masuk, jam keluar, durasi parkir, dan biaya parkir. Lalu tempat parkir dengan nomor parkir tersebut akan dikosongkan. Lalu akan kembali lagi menampilkan tabel tempat parkir. Perintah 3 untuk pencarian kendaraan berdasarkan warnanya. Diawali dari menginputkan warna yang dicari, lalu mengecek apakah warna yang dicari berada dalam tempat parkir. Jika ada, maka akan menampilkan nomor parkiran dengan warna yang dicari. Jika tidak ada, maka akan menampilkan kendaraan dengan warna yang dicari tidak ada. Lalu akan kembali lagi menampilkan tabel dan tempat parkir. Perintah 4 untuk pencarian kendaraan berdasarkan plat nomor. Diawali dari menginputkan plat nomor yang dicari, lalu mengecek apakah plat nomor yang dicari berada di tempat parkiran. Jika ada, maka akan menampilkan nomor parkir dengan plat nomor yang dicari. Jika tidak, maka akan menampilkan kendaraan dengan plat nomor yang dicari tidak ada, lalu akan kembali lagi menampilkan tabel tempat parkir. Perintah 5 untuk pencarian kendaraan berdasarkan jenisnya. Menginputkan kode jenis yang dicari. Jika memilih 1 yaitu jenis kendaraan motor, jika memilih 2 yaitu jenis kendaraan mobil, dan jika memilih 3 jenis kendaraan pick up. Selain itu akan menampilkan kode salah, lalu kembali menginputkan kode kendaraan. Lalu akan mengecek apakah jenis kendaraan tersebut ada di tempat parkir. Jika ada, maka akan menampilkan nomor parkiran dengan jenis kendaraan yang dicari. Jika tidak, maka akan menampilkan jenis kendaraan yang dicari tidak ditemukan, lalu akan kembali lagi menampilkan tabel tempat parkir. Untuk selanjutnya yaitu bagian mockup dan demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Yopi Nugraha. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan mockup program. Gambar yang pertama ini hanya untuk memunculkan judul program aplikasinya saja. Karena kami akan membuat tentang program aplikasi manajemen parkir, di sini kami tuliskan pada saat awal pembukaannya aplikasi manajemen parkir. Setelah itu akan muncul form login agar admin bisa masuk, agar juga tidak sembarang orang bisa menggunakan program parkir ini. Bila username dan passwordnya sesuai dengan apa yang ada di sesuai data, maka akan muncul berhasil masuk seperti gambar yang ini. Dan apabila username dan passwordnya salah atau tidak cocok, maka username atau password salah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu mungkin akan mengulang kembali sesuai flowchart dan pseudocode yang ada untuk menginputkan kembali. Selanjutnya ada bagian tabel parkiran. Di tabel parkiran ini ada data-data jenis kendaraan yang akan masuk dalam parkiran, seperti plat nomor, jenis kendaraannya, warna kendaraannya, tentu saja waktu masuk kendaraan tersebut. Di tabel tempat parkiran ini saya hanya mendeklarasikan cuma 4 slot saja, tapi di sini nanti bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada bagian menu perintah. Setelah tabel parkiran, lalu akan muncul menu perintah, di mana menu perintah ini adalah menu-menu seperti yang untuk memarkirkan kendaraan, untuk mengeluarkan kendaraan, untuk pencarian warna, untuk pencarian plat nomor, jenis kendaraan, dan yang perintah ke-6 itu untuk menutup program.
user akan menginputkan kode perintah sesuai apa yang ingin dikehendakinya. Setelah itu perintah satu yang ada di dalam perintah satu yaitu memarkirkan kendaraan. Bila perintah satu dimasukkan, setelah itu maka akan disuruh untuk memasukkan plat nomor kendaraannya. Lalu disuruh untuk menentukan jenis kendaraannya, mau itu motor, mobil, atau pickup, menyesuaikan sesuai kodenya. Setelah itu akan memasukkan warna kendaraannya, dan apabila data-datanya sudah diisi, langsung akan tercetak nomor struk untuk dikasih ke pelanggan yang menggunakan jasa parkir. Di dalam struk terdiri dari nomor parkir, plat nomor kendaraan tersebut, kendaraan, dan warnanya. Nah, jika parkiran sudah penuh, maka form ini tidak akan muncul. Akan langsung memunculkan form bagian bawah ini. Parkiran sudah penuh. Kita lanjut ke perintah kedua. Perintah kedua itu untuk mengeluarkan kendaraan. Setelah perintah 2 dilaksanakan, maka akan langsung memunculkan form ini. Yang pertama, admin akan memasukkan nomor parkir sesuai dengan pelanggan yang tadi atau sesuai dengan struk yang diberikan tadi. Setelah memasukkan nomor parkir, apabila tempat parkir tersebut terisi, maka akan langsung menampilkan data-data yang ada di sini, seperti plat nomornya, jenis kendaraannya, waktu masuk, waktu keluar, dan durasi parkir kendaraan tersebut, dan yang terakhir total biaya yang harus dibayarkan. Tapi apabila nomor parkirannya atau tempat parkirannya tersebut tidak ada yang parkir, maka akan menampilkan nomor parkir yang dimasukkan itu kosong. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke menu tabel sama menu perintah seperti dalam flowchart dan pseudocode. Selanjutnya perintah 3. Di perintah 3 ini kita akan mencari kendaraan berdasarkan warna. Setelah perintah 3 dilaksanakan, maka akan muncul, kita akan disuruh untuk memasukkan warna sesuai apa yang ingin dicari. Apabila si warna tersebut ditemukan di tempat parkiran, maka akan langsung menampilkan nomor parkiran yang cocok sesuai dengan data yang ada di tabel parkiran. Apabila si warnanya tidak ada di tempat parkir atau tidak ada datanya di tabel lapangan parkir, maka kendaraan dengan warna tersebut, kendaraan yang dicari, tidak akan ditemukan. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya perintah 4. Perintah 4 sama halnya dengan perintah 3, hanya saja berbeda untuk opsi pencariannya. Perintah 3 melalui warna dan perintah 4 melalui plat nomor. Cara kerjanya sama persis seperti yang tadi. Memasukkan nomor plat nomor, apabila ditemukan maka nomor parkiran yang cocok langsung ditampilkan, apabila tidak ditemukan maka tidak ditemukan. Selanjutnya perintah 5. Perintah 5 juga sama halnya dengan perintah 3 dan 4, hanya berbeda sedikit saja karena ini harus memilih jenis kendaraan terdahulu. Apabila jenis kendaraan sudah dipilih, ya seperti yang biasa tadi, nomor parkiran yang cocok akan ditampilkan sesuai data yang ada di tabel parkiran. Apabila tidak ditemukan, maka jenis kendaraan tersebut tidak akan ditemukan. Dan selanjutnya perintah 6. Perintah 6 itu untuk keluar program. Di sini apabila perintah 6 langsung dipilih, maka langsung akan menampilkan terima kasih sudah menggunakan program ini. Nah, bagian mockup mungkin sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjut untuk mendemokan program. Nah, ini tampilan awal program.
Yang pertama tadi akan muncul judul manajemen parkir. Setelah muncul judul akan muncul untuk form login. Di sini saya mendeklarasikan username dan passwordnya admin. Tapi sebelum itu saya akan memasukkan perintah yang salah. Admin user. Nah, apabila username dan passwordnya tidak sesuai dengan data yang sebelumnya dideklarasikan, maka login akan gagal atau tidak, si admin tersebut tidak akan masuk ke dalam program parkirnya. Tapi apabila kita masukkan data yang benar, maka akan memunculkan login berhasil. Lalu kita lanjut dengan mengklik enter. Setelah login berhasil, maka akan muncul tabel parkir dan juga menu perintahnya. Di tabel parkir, seperti data yang ada di pseudocode sama mockup, berisi data-data seperti plat nomor, jenis kendaraan, warna kendaraan, juga waktu masuk. Di sini karena saya mendeklarasikan si lahan parkirnya cuma 4, jadi hanya bisa 4, tapi bisa diubah sampai sesuai yang diinginkan. Selanjutnya menu perintah. Di menu perintah pertama ada parkir kendaraan, perintah kedua mengeluarkan kendaraan, perintah ketiga pencarian warna, keempat pencarian plat nomor, yang kelima pencarian jenis kendaraan, dan yang keenam untuk keluar aplikasinya. Di sini kita akan mencoba memasukkan kendaraan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan plat nomor kendaraan. Misalnya CO42DF. Selanjutnya akan memilih jenis kendaraannya. Di sini hanya tersedia jenis kendaraan pertama motor, yang kedua mobil, dan yang ketiga pick up. Apabila kita memilih selain yang ini, misalnya kita masukkan kode kendaraan nomor 4, maka akan menampilkan kode yang dimasukkan salah. Lalu program akan mengulang kembali dari memasukkan kode kendaraan. Kita coba pick up aja lah. Setelah memilih jenis kendaraan, maka kita akan disuruh untuk masukkan warna kendaraan, misalnya hitam. Nah, setelah mengisi data-data tadi, maka akan menampilkan struk yang akan diberikan kepada pelanggan. Setelah struk muncul, maka akan kembali menampilkan tabel parkir dengan data yang sudah terisi dengan kendaraan yang diparkirkan tadi, dan juga kembali menampilkan menu perintah. Kita akan coba untuk memaksimalkan parkiran terdahulu. Masukkan kode. Nah, di sini tabel lapangan parkir atau lahannya sudah penuh. Ketika kita ingin menambahkan kendaraan lagi ke dalam parkiran, maka akan muncul bahwa parkiran itu sudah penuh. Jadi parkiran tidak dapat diisi kembali. Sekarang kita akan memasuki perintah kedua. Perintah kedua ini untuk mengeluarkan kendaraan. Karena kendaraan kita sudah ada, karena tempat parkirnya sudah penuh, berarti banyak
berarti semua tempat parkir tidak ada lahan yang kosong. Kita coba masukkan ke perintah. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan nomor tempat parkir sesuai struk yang dibelikan pelanggan tadi bila ingin mengeluarkannya. Misalkan kita ingin mengeluarkan yang pertama, yang CO42 di if. Kita langsung masukkan nomor tempat parkir yang pertama. Sebelum itu kita akan mencoba apabila nomor tempat parkirnya tidak ada, maka akan menampilkan misalnya contohnya 5. Nah, apabila si nomor tempat parkiran itu tidak ada di dalam tabel parkir, maka akan menampilkan maaf, nomor parkiran yang Anda masukkan itu salah. Kita akan mengulang kembali, masukkan nomor tempat parkir, dan apabila kita misalnya memasukkan satu yang sudah terisi dalam tabel tersebut, maka langsung akan menampilkan data seperti plat nomornya yang ada berada di nomor 1 tadi, jenis kendaraannya juga, waktu masuk sama waktu keluar, dan durasi jam tersebut. Karena tadi hanya beberapa menit saja, jadi dihitungnya langsung 1 jam, tidak 0 jam. Karena di program parkir yang saya buat itu pembayarannya per jam. Nah, setelah data muncul, maka akan memunculkan biaya parkir yang harus dibayar, yakni sebesar Rp40.000 untuk pick up. Nah, oke, kita langsung enter saja. Nah, akan kembali menampilkan tabel lapangan parkir yang sudah terupdate nih. Yang nomor parkiran pertama menjadi kosong, yang kedua sampai seterusnya masih ada, lalu akan menampilkan perintah lagi. Setelah itu, apabila kita akan menambahkan lagi, misalnya atau enggak, kita akan mengeluarkan nomor parkiran yang sama. Nomor parkir yang tadi sudah dikeluarkan berarti 11. Nah, sama seperti halnya yang tadi, maka akan muncul maaf, nomor parkiran yang Anda masukkan itu salah. Dan apabila kita ingin mengisi lagi, kita coba mengisi. Kita mengeluarkan dulu saja yang nomor 3 coba. Nomor plat parkir nomor 3. Nah, di sini saya mendeklarasikan biaya parkir per jenis kendaraan itu seperti yang ada di analisis data, yakni untuk motor 2.000, untuk mobil 3.000, dan untuk pick up itu sebesar Rp4.000. Di sini nomor 3 sudah berhasil dikeluarkan. Kita langsung masuk tuh. Di tabel lapangan parkir akan terupdate. Lahan 1 yang pertama tadi sudah dikeluarkan menjadi kosong, dan lahan 3 yang baru saja dikeluarkan menjadi kosong. Apabila kita ingin mengisi kembali, kita masukkan plat nomor, misalnya motor warna putih. Nah, akan muncul struk. Setelah itu, si data motor yang tadi akan ditampilkan di tempat yang kosong. Setelah itu kita akan coba perintah nomor 3, yaitu pencarian warna. Sebelum itu kita akan coba memenuhi dulu parkirannya. Nah, kita akan coba perintah nomor 3, yaitu pencarian warna kendaraannya. Di sini kita akan langsung disuruh untuk menginputkan warna yang dicari. Misalnya yang tadi yang di atas merah. Nah, maka akan langsung memunculkan nomor parkiran yang cocok. Itu ada di nomor 2 dan di nomor 4. Sesuai dengan data yang ada. Nomor 2 berarti ya benar warna merah, dan nomor 4 berarti warna merah juga. Kita cari lagi, coba yang warna putih. Nah, sama seperti halnya yang tadi, maka akan langsung menampilkan nomor parkiran yang cocok, yaitu 1. Nih, sesuainya motor warnanya putih.
Dan apabila misalkan warnanya tidak ada, misalnya warna hitam kan tidak ada di dalam tabel, kita coba hitam, set. Nah, langsung akan muncul pesan tidak dapat ditemukan. Lalu kembali lagi menampilkan tabel parkir dan menu perintah. Nah, kita langsung masuk ke nomor 4, pencarian plat nomor. Pencarian plat nomor ini sama halnya seperti pencarian warna, hanya saja berbeda dari metode pencariannya doang. Ini pencariannya warna yang perintah 3 tadi, yang ini pencariannya melalui plat nomor. Di sini kita akan langsung memasukkan nomor plat yang akan dicari, misalnya yang nomor 323 ASD, jenisnya pick up. Set, kita enter. Nah, langsung menyampilkan nomor parkiran yang cocok, yaitu 3, sesuai dengan plat nomor yang tadi. Dan apabila kita menginputkan plat nomor yang tidak ada, misalnya A doang, set, langsung muncul pesan tidak dapat ditemukan. Cara kerjanya 100% mirip seperti nomor 3 tadi, hanya berbeda opsinya saja. Selanjutnya kita akan memilih perintah 5. Nah, perintah 5 juga sama halnya seperti 3 dan 4 tadi untuk mencari. Cuma opsinya ini hanya berbeda jenisnya saja. Nomor 5 ini pencarian melalui jenis kendaraannya, yang mana jenis kendaraannya yang tersedia di lapangan parkiran kami hanya ada motor, mobil, dan pick up. Nah, bila kode perintah 5 tadi dimasukkan, langsung muncul tampilan untuk memudahkan kita untuk memilih jenis apa yang akan dicari. Kita akan langsung masukkan jenis kendaraan yang dicari sesuai nomornya. Misalkan kita milih motor aja dan 1 berarti. Nah, sama halnya yang tadi akan menampilkan nomor parkiran yang cocok, yaitu nomor 1. Benar kan? Motor yang nomor 1. Apabila kita memasukkan jenis yang tidak sesuai dengan apa yang ada di atas, misalnya nomor 4, nah maka kode yang akan dimasukkan itu salah, menampilkan kode yang dimasukkan salah. Lalu akan kembali lagi masukkan jenis yang dicari. 2. Kita akan mencoba mencari mobil, set. Nah, nomor parkiran yang cocok itu nomor 2 dan nomor 4. Benar kan? Di sini nomor 2 jenisnya mobil, nomor 4 mobil juga. Nah, setelah itu kita akan langsung ke nomor 6, yaitu untuk keluar aplikasi. Apabila kita masukkan langsung keluar nomor 6, set, maka akan langsung memunculkan terima kasih sudah bekerja hari ini, dan program langsung akan dihentikan. Kita kembali ke kendaraan nomor 2 tadi. Pas mengeluarkan kendaraan tadi, kita hanya mendemokan saja apabila si kendaraan tersebut hanya parkir beberapa menit saja. Di sini saya sudah membuka beberapa program yang dari tadi sudah terbuka. Nah, yang ini program yang saya sudah jalankan sebelumnya. Kita hanya akan mengetes kita hanya akan mengetes penjumlahan dari total parkirnya beberapa jam. Kita masukkan kode perintah, misalnya kembali ke 1 tadi. Nah, karena mobil yang berplat nomor KAN ini 12 AD pada saat waktu masuknya jam 6.49, waktu keluarnya juga jam 7.51, berarti itu lebih dari 1 jam, maka akan dihitung 2 jam. Dan total biaya parkirnya yang tadinya kan yang tadinya mobil itu harganya 3.000, berarti dikali 2, jadi hasilnya 6.000. Kita coba yang satu lagi, 2. Nah, di sini jenisnya motor.
motor berarti biayanya 2.000 per jam. Apabila 2 jam maka menjadi 4.000. Sama halnya dengan pick up dan jenis lainnya. Pick up berarti misalnya kan jenis motornya pick up, jenis kendaraannya pick up berarti 4.000 dikali 2 berarti akan menampilkan 8.000. Penghitungannya di sini menurut per jam saja. Tidak ada diskon, tidak ada apapun. Hanya sebatas perkalian antar jam dan harga parkirnya. Mungkin sampai sini saya mendemokan aplikasinya karena tidak ada lagi yang akan dibahas kembali. Hanya sebatas program ini yang dapat kami buat. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, setelah demo program tadi, kami mendapatkan kesimpulan berupa program yang kami buat tentu memiliki manfaat bagi operator parkir dan juga pelanggan. Di antaranya, program ini membantu dalam mengelola agar operator penjaga parkir lebih cepat untuk mengelola kendaraan yang masuk dan keluar. Juga agar tidak ada kecurangan operator parkir saat pembayaran karena sudah dihitung secara otomatis oleh program. Dan menjadikan halaman parkir terorganisir, tidak berantakan, memberikan kemudahan dan rasa aman kepada si pemilik kendaraan. Dari program aplikasi parkir yang telah kami buat, masih banyak sekali kekurangannya. Di antaranya seperti data login admin yang harus ditambahkan manual ke dalam program, juga masih ter-highlight-nya si passwordnya, jadi siapa saja bisa melihat, dan tidak adanya kondisi apabila terjadi sesuatu kepada pemilik kendaraan. Dan juga kami tidak membuat riwayat transaksi harian, yang apabila itu dibuat maka akan sangat membantu sekali dalam mengelola pemasukan. Sekian dari saya, kita lanjut ke moderator. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.